Jakarta malam itu gerimis, langit kelam tanpa bintang. Kamera handheld bergoyang merekam jalanan sempit di sekitar Kali Krukut. Lampu jalan yang mati membuat area itu seperti terisolasi dari hiruk-pikuk ibu kota. Suara air sungai yang keruh mengalir deras terdengar jelas, diiringi desau angin yang memecah kesunyian. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Host, seorang wanita bernama Maya, muncul dengan senter di tangan. Wajahnya tegang, namun ia memaksakan senyum. Kita baru saja tiba di Kali Krukut. Warga bilang, ini tempat paling angker di Jakarta. Katanya, di sini sering muncul sosok Noni Belorong, arwah wanita hamil yang bunuh diri karena dikhianati pacarnya. Tapi, kita nggak akan percaya sebelum buktinya ada, kan? Maya mendekati seorang penjaga warung yang masih buka. Pria parubaya itu enggan menatap kamera, tangannya gemetar memegang rokok. Noni Belorong itu nyata, Neng. Dulu, waktu saya masih muda, ada teman saya yang nekat mandi di sini malam-malam. Dia ditarik sesuatu dari bawah air. Mayatnya ketemu 3 hari kemudian, wajahnya hancur, seperti dikunyah buaya. Tapi di Kali Krukut, nggak ada buaya. Maya mengangguk, lalu kamera berpindah ke tepi sungai. Tiba-tiba, suara tangisan bayi pecah dari balik semak. Maya dan kameramen menoleh, senter diarahkan ke sumber suara. Tak ada apa-apa. Tadi dengar itu? Suara bayi nangis. Bisik Maya. Kamera merekam wajahnya yang semakin pucat. Saat mereka kembali fokus ke sungai, air yang semula tenang tiba-tiba beriak kuat, seolah ada sesuatu yang besar bergerak di bawah permukaan. Rekaman tiba-tiba terputus, disertai suara cekikikan wanita yang parau. Maya dan tim kembali ke Kali Krukut dengan peralatan lengkap, kamera inframerah, EMF meter, dan recorder digital. Kali ini, mereka memasuki area jembatan tua yang lapuk. Angin berhembus kencang, menggoyangkan ranting pohon di atas mereka seperti tangan-tangan hantu. EMF di angka 2. Normal, kata Maya, mengecek alat. Tapi tiba-tiba, jarum EMF melonjak ke level 5, tanda energi kuat. Suara statik memenuhi audio. Ada yang di sini, bisik kameramen, Andi. Mereka berjalan pelan, senter menyapu semak belukar. Tiba-tiba, kamera belakang merekam bayangan hitam tinggi berdiri di belakang Maya. Andi berteriak, kamera jatuh. Saat rekaman kembali stabil, Maya sudah sendirian, Andi menghilang. Andi, ini nggak lucu, keluar sekarang. Teriak Maya, suaranya parau. Dari kejauhan, terdengar suara Andi memanggil. Maya tolong, aku di sini. Maya berlari ke arah suara, tetapi yang ditemui hanya sepatu Andi tergeletak di tepi sungai. Kamera inframerah menangkap jejak kaki berlumpur mengarah ke air, seperti sesuatu menyeret tubuh Andi ke dalam kali. Maya nekat menyusuri kali sendirian. Airnya dingin menusuk tulang. Senter mulai redup, tapi kamera night vision masih merekam. Tiba-tiba, air di depannya bergelembung, sepasang tangan pucat muncul, mencengkeram pergelangan kaki Maya. Jangan tarik aku. Jeritnya, tubuhnya terseret ke tengah sungai. Kamera jatuh ke air, namun tetap merekam. Dalam rekaman buram, terlihat sosok wanita berambut panjang menjuntai muncul dari dasar kali. Bajunya putih kotor, perutnya menggelembung seperti hamil. Tapi wajahnya hanya lubang hitam menganga. Kau mengambil anakku. Suara parau itu keluar dari mulutnya yang tak terlihat. Maya menjerit sambil berusaha melepaskan diri. Tiba-tiba, suara adzan subuh berkumandang. Sosok itu menjerit kesakitan, lalu menghilang dalam semburan air keruh. Maya terdampar di tepi sungai, tubuhnya penuh luka gores. Keesokan pagi, polisi dan warga mencari Andi. Tapi Maya hanya terduduk di tepi kali, memandang kosong ke air. Di tangannya, ada foto usang yang ditemukan di saku jaketnya. Foto wanita hamil dengan wajah yang sama persis seperti Noni Belorong. Dia bilang kita harus menggantikannya di sini. Bisik Maya ke kamera. Matanya berkaca-kaca. Rekaman terakhir menunjukkan Maya kembali ke Kali Krukut malam itu. Kamera handicam merekamnya berjalan masuk ke air. Diikuti suara cekikikan Noni Belorong. Layar menjadi hitam, hanya suara Maya berteriak. Maya menatap layar EMF meter yang tiba-tiba berubah dari hijau menjadi merah menyala.
Suara bip terus-menerus memecah kesunyian malam. Ini nggak mungkin. Levelnya di atas 5. Ada sesuatu yang kuat di sini. Ujarnya, suara bergetar. Kameramen, Andi, mengarahkan lensa inframerah ke sekitar. Pohon-pohon yang tadinya diam, kini seakan bergerak pelan, ranting-rantingnya menjulur seperti tangan kurus. Kita harus cek sumbernya, bisik Maya, melangkah pelan ke arah jembatan tua yang lapuk. Kayunya berderak di bawah kaki. Setiap langkah seperti memicu gemerisik aneh dari balik semak. Andi tiba-tiba berhenti. Dengar itu? Suara bisikan. Rekaman audio menangkap suara perempuan Paro berbahasa Jawa. Pulang, atau kau jadi milikku? Maya dan Andi saling pandang. Keringat dingin mengalir di pelipis. Jangan panik. Mungkin angin, kata Maya, tapi senter di tangannya mulai berkedip-kedip. Saat itu juga, kamera belakang merekam bayangan hitam tinggi, lebih tinggi dari manusia, berdiri di belakang Andi. Sosok itu meliuk tak wajar, seperti tubuh tanpa tulang. Lari! Lari sekarang! Teriak Andi tiba-tiba, kamera bergoyang liar saat mereka berlari menyusuri tepi kali. Napas mereka tersengal-sengal, tapi suara langkah kaki ketiga terus mengikuti. Lebih cepat, lebih dekat. Di tengah pelarian, Andi tersandung akar. Kamera jatuh, merekam sudut miring. Maya berbalik untuk menolong, tapi tiba-tiba wajahnya pucat pasi. Andi, di belakangmu. Sebelum Andi bisa menoleh, sesuatu yang hitam menyergapnya. Rekaman bergoyang keras. Terdengar suara cakar menggaruk tanah, jeritan Andi yang terpotong, dan percikan air. Saat kamera stabil, yang tersisa hanyalah sepatu Andi tergeletak di lumpur. Jejak kaki aneh, seperti berkaki tiga, membentuk jalur menuju sungai. Maya memberanikan diri mendekat. Kamera inframerah menyorot air yang tenang. Tiba-tiba, wajah Andi muncul dari dalam air, matanya putih susu, mulutnya terkunci dalam ekspresi teror. Dia di sini, suaranya bergema dari bawah permukaan, lalu tubuhnya ditarik sesuatu dengan brutal. Maya pingsan. Rekaman terputus dengan suara cekikikan yang sama seperti di malam pertama. Tapi kali ini, disertai tangisan bayi yang semakin keras, semakin dekat. Saat Maya sadar, ia menemukan goresan cakar di lengan kanannya. Di sampingnya, ada boneka kain usang berbentuk bayi, kotor dan berlumur lumpur. Boneka ini nggak ada sebelumnya. Gumamnya, gemetar. Kamera merekam detik-detik ketika ia memutar rekaman handicam Andi. Ternyata, selama mereka lari, kamera Andi sempat merekam sosok noni belorong berdiri di atas jembatan. Tubuhnya melayang, rambutnya menutupi wajah, tapi perutnya yang buncit mengerut seperti ada sesuatu bergerak di dalam. Kau mengambil anakku. Suara itu kembali terdengar, kali ini dari speaker kamera. Maya menjatuhkan handicam. Saat ia mengambilnya, di sudut layar muncul pantulan wajah noni belorong di air, tersenyum.